Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hersbun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Di Indonesia, setidaknya di Jakarta, baru saja ditemukan sebuah varian baru dari COVID-19. Ini COVID-nya sangat unik ini, virus kali ini. Virus ini hanya bisa menular itu pada saat terjadi kerumunan, khususnya kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab. Apakah itu pada kerumunan ketika dia menikahkan putrinya, atau ketika dia melakukan, atau ketika terjadi kerumunan di kawasan Petamburan dan juga Megabendung. Kabar ini kelihatannya cukup valid, cukup serius ini karena yang bicara adalah seorang dokter spesialis paru-paru, namanya adalah Dokter Eva Chaniago. Dia ini prakteknya di Jakarta. Temuan virus baru ini membuat Dokter Eva Chaniago ini sampai penasaran. Dia sebenarnya ingin sekali melakukan interogasi terhadap virus ini. Mengapa virus ini terkesan seperti terpapar politik? Karena biasanya kan orang yang terpapar oleh virus. Tapi dalam kasus di Indonesia kelihatannya justru virus COVID terpapar politik. Ini tentu saja merupakan satire dari Dr. Eva Chaniago. Dipicu oleh peristiwa yang terjadi hari Sabtu kemarin ketika Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo menghadiri pernikahan dari putri penyanyi terkenal Anang Hermansyah. Jadi Aurel Hermansyah, putri dari Anang, menikah dengan seorang YouTuber yang sangat populer, Atta Halilintar, dan beritanya memang menyedot perhatian luar biasa karena Atta sendiri dikenal sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia, dan kemudian 3 orang tokoh yang menghadiri pernikahan tadi. Yang menjadi sorotan publik, mengapa terjadi perbedaan dalam soal kerumunan ini. Kan pemerintah selama ini sangat ketat. Di beberapa kota kita misalnya bisa menyaksikan petugas kepolisian membubarkan pesta pernikahan. Dan tentu saja yang sangat menarik perhatian publik saat ini berlangsung persidangan terhadap Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan 3 kasus sekaligus. Satu, kerumunan di Petamburan, ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi dan juga pernikahan putrinya. Kemudian kerumunan di Megamendung, di pesantren Megamendung, dan yang terakhir dia menyembunyikan hasil swab atau tes COVID di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi kata Dr. Eva Chaniago, yang satu seorang pejuang, seorang ulama, itu diubur-ubur sampai mati. Kemudian yang satunya lagi ketika menikah justru dihadiri oleh Paduka. Tentu saja yang dimaksud Paduka ini adalah Presiden Jokowi. Pernikahan dari Atta Halilintar ini memang menyedot perhatian. Seperti saya sebutkan tadi, dia adalah YouTuber dengan pengikut atau dengan subscriber terbesar di Indonesia. Bahkan kabarnya, konon kabarnya, kalau saja tidak berlangsung COVID saat ini, di Indonesia tidak sedang dirundung dengan masalah COVID, dia sebenarnya semula ingin menggelar pernikahannya di Gelora Bung Karno. Saking besarnya pengikutnya. Karena adanya protokol COVID, semula akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal, izin dan sebagainya sudah diurus dan sudah mendapat izin, tetapi kemudian akhirnya dipindahkan ke Hotel Raffles di Jakarta dalam suasana pesta pernikahan tertutup. Karena itulah kemudian justru menjadi persoalan, meskipun orangnya sudah dibatasi, tetap saja kerumunan orang di hotel, di tempat yang tertutup itu jauh risikonya lebih tinggi, apalagi yang hadir seorang presiden. Dibatasi seperti apapun, namanya seorang presiden itu pasti akan banyak sekali orang yang berkumpul. Tidak hanya undangan, tetapi tentu saja para pengawalnya, protokolernya, dan sebagainya. Kalau melibatkan presiden, pasti akan mengumpulkan jumlah orang yang sangat banyak. Di media sosial soal ini ramai sekali diperbincangkan. Mengapa presiden harus hadir dalam sebuah pesta yang berisiko menghadirkan kerumunan orang? Saya tidak mau masuk pada perdebatan apa sih pentingnya seorang Atta Halilintar dan apa sih kontribusinya seorang Atta Halilintar terhadap Indonesia. Itu biarkan persoalannya menjadi persoalan netizen. Tapi saya sepakat dengan persoalan concern kita terhadap protokol kesehatan berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Kehadiran presiden ini memang layak disoroti. Mengapa kalau katakanlah presiden memang berkenan untuk menjadi saksi, apakah memang harus presiden hadir ke tempat pernikahan langsung? Dalam situasi sekarang mungkin bisa dipikirkan untuk cukup hadir Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, juga Pak Bambang Susatyo, misalnya cukup hadir melalui Zoom atau aplikasi virtual lainnya.
Coba bandingkan dengan orang tua Atta Halilintar sendiri. Orang tua Atta Halilintar dan sampai kakak beradiknya semua tidak hadir. Alasannya pada waktu itu dikemukakan bahwa ini alasan kesehatan. Karena orang tuanya baru saja menjalani operasi. Jadi dengan pertimbangan faktor kesehatan mereka tidak hadir. Tetapi mereka mengikuti pernikahan itu secara virtual. Artinya sebenarnya hal yang sama bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Di luar soal itu memang menjadi sorotan publik adalah perlakuan yang tidak adil. Sehingga kemudian tadi Dr. Eva Caniago menyoroti apakah di Indonesia itu sudah terpapar virusnya terpapar politik. Jadi ada varian baru virus corona versi politik, kira-kira begitu. Mereka tahu kalau di kerumunan Habib Rizik Syihab dia akan menular, sementara di kerumunan lain tidak akan menular. Apalagi yang dihadiri oleh presiden atau di kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh para pendukung presiden. Selain kasus Atta Halilintar kan kita juga melihat standar yang berbeda. Misalnya belum lama ini kita dihebohkan oleh Ketua Banggar DPR RI, yakni Said Abdullah, ini politisi PDIP dari Madura itu dikabarkan dia menikahkan putranya dengan mengundang 20.000 orang undangan. Yang hadir pada saat itu 30.000 orang undangan. Biasanya kan begitu, kalau diundang satu orang, maka yang hadir suami istri. Nah, kali ini Said Abdullah mengundang 20.000 orang dan yang hadir 30.000 orang undangan. Kita sampai sekarang tidak mendengar ada tindakan apapun terhadap Said Abdullah, apalagi kemudian sampai dibawa ke pengadilan seperti Habib Rizik Syihab. Kalau situasinya semacam ini tentu saja akan sangat berat bagi pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa masalah COVID di Indonesia ini sangat serius. Karena itu kita semua harus mentaati protokol kesehatan. Mengapa? Karena terjadi perbedaan standar. Bila yang melakukan kerumunan, bila yang melakukan pesta itu adalah pendukung pemerintah, maka dibiarkan saja, tidak ada tindakan hukum. Sementara bila yang melakukan itu kelompok oposisi, dalam hal ini Habib Rizik Syihab, maka dalam istilah Dr. Eva Caniago tadi diuber-uber sampai mati. Kesan bahwa Habib Rizik Syihab diuber-uber ini memang sangat serius. Ternyata tidak hanya berhenti sampai Habib Rizik Syihab dibawa ke pengadilan. Belakangan ini ada semacam stigma, ada upaya-upaya stigma bahwa Habib Rizik Syihab itu berkaitan dengan terorisme. Apalagi setelah aksi bom bunuh diri di Makassar, kan kemudian polisi melakukan sejumlah penangkapan di Bekasi dan Jakarta. Dan di lokasi penangkapan para terduga teroris itu disebutkan selain ditemukan bom dan juga ditemukan buku, atribut, dan bahkan kartu keanggotaan FPI. Karena itu pengamat terorisme Sidney Jones menilai ada obsesi kelihatannya. Pemerintah terkesan obsesi untuk menjadikan FPI itu sebagai teroris. Tetapi kan seperti kita ketahui bahwa FPI itu sendiri sudah mati, sudah almarhum. Sama dengan 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang tewas di kilometer 50 kan semula juga akan dijadikan tersangka. Tetapi karena mereka sudah meninggal dunia, kemudian ini gugur atau batal demi hukum. Begitu juga dengan FPI. Kalau kemudian yang dikait-kaitkan dengan terorisme itu adalah FPI, ini sudah tidak akan kena mengena karena FPI sendiri sudah almarhum. Siapa yang masih kena mengena? Ya pentolan FPI. Siapa mereka itu? Salah satunya tentu Habib Rizik Syihab. Begitu kira-kira alur atau logikanya. Bila betul seperti yang dikatakan oleh Sidney Jones, pemerintah terobsesi untuk menjadikan Front Pembela Islam sebagai teroris. Kesan yang kuat dari publik bahwa pemerintah melakukan standar ganda dalam penerapan protokol kesehatan dipicu oleh pernikahan selebriti Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar ini pasti akan sangat menyulitkan pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga kemudian orang satu mereka menganggap bahwa tidak ada persoalan untuk melanggar protokol kesehatan selama kita atau Anda menjadi pendukung pemerintah. Sebaliknya kemudian kubu yang oposisi, kubu yang tidak sepakat dengan pemerintah akan merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Kenapa? Ketika mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan, meskipun sudah membayar denda seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, masih akan terus diuber-uber dan sampai dibawa kemudian ke pengadilan. Soal seperti ini harusnya menjadi concern dari Presiden Jokowi kalau memang betul serius menangani masalah COVID. Sebab sebagai virus, COVID itu tidak mengenal apakah dia pendukung pemerintah, apakah dia oposisi, apakah dia rakyat jelata, atau dia pejabat tinggi. Jadi ketika kita melanggar protokol kesehatan, virus tidak akan pernah pandang bulu. Peluang untuk tertular virus itu sangat besar. Apalagi kalau kerumunan dalam jumlah besar, maka akan tercipta klaster baru. Jadi sesungguhnya tidak ada
virus yang terpapar politik. Yang ada, siapapun Anda, apakah Anda politisi, apakah Anda rakyat jelata, apakah Anda pejabat tinggi, ketika Anda melanggar protokol kesehatan, maka potensi Anda terpapar virus corona itu kemungkinan besar akan terjadi. Saya Arif Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.